COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, membuat ekonomi sebagian masyarakat terdampak. Hal ini berlangsung hingga saat ini. Tak pelak kondisi ekonomi yang terbatas membuat segelintir orang gelap mata guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi inilah yang terjadi pada 122 WNI yang mengambil jalan pintas dengan cara menjual ginjalnya dan menjalani operasi transplantasi organ di Kamboja. Hal ini terungkap usai tim gabungan Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya menangkap 12 orang yang tergabung dalam sebuah sindikat perdagangan orang. Mirisnya 9 diantaranya adalah mantan pendonor ginjal yang menjualnya di Kamboja. 2 lainnya adalah oknum polisi dan petugas imigrasi yang membantu sindikat ini memuluskan aksinya. Sementara pelaku lainnya sebagai penghubung di Kamboja dan menyiapkan kebutuhan proses operasi di RS militer milik pemerintah Kamboja. Lalu bagaimanakah nasib pelaku korban lainnya yang masih berada di Kamboja? Dapatkah pemerintah Indonesia menekan pemerintah Kamboja untuk menuntas kasus transkrime yang melibatkan aparatur resmi pemerintahannya sendiri? Dan seberapa parahkah transplantasi ginjal bagi si pendonornya sendiri? Ya, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam kali ini, pemirsa, dengan modus penjualan organ tubuh manusia khususnya ginjal, pemirsa, sampai ke Kamboja. Ini modusnya seperti apa, siapa saja yang termasuk sindikat, dan berapa kemudian mendapatkan uang dengan menjual organ ginjalnya. Saya saat ini sudah bersama dengan Dr. Nasir mewakili ID di sini, dokter. Oh, bukan mewakili, pakar hukum kesehatan. Ya. Oke. Selamat malam, dokter. Assalamualaikum. Salam. Ya, saat ini saya juga telah tersambung, pemirsa, dengan Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya juga sudah melihat di sini Prof. Hikmahanto Juwana sebagai pakar hukum internasional kita, Prof. Selamat malam. Assalamualaikum. Baik, saya ingin ke Pak Hengki terlebih dahulu. Pak Hengki, ada perkembangan terbaru apa ini, Pak? Yang terakhir sempat disampaikan ada 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai sindikat. Tapi saya juga sedikit bingung, 12 orang yang ditangkap, mereka ini diposisikan sebagai apa, Pak? Apakah mereka juga korban? Karena di antara dari mereka juga menjual organ ginjalnya ya. Apakah mereka sebagai pelaku atau seperti apa, Pak? Jadi sebagaimana pernah kami sampaikan beberapa waktu lalu pada saat press release bahwa kita sudah menangkap 12 tersangka dan saat ini semuanya ditahan ya, di mana 10 diantaranya adalah sindikat penjualan ginjal ini. Kemudian 2 orang ini adalah oknum Polri yang merintangi penyidikan dan juga 1 oknum daripada imigrasi ya yang memperlancar dari kejahatan mereka ini. Sedangkan 10 sindikat ini 9 diantaranya adalah mantan pendonor juga yang posisinya adalah sebagai koordinator secara keseluruhan, koordinator yang ada di Indonesia, kemudian yang koordinator di Kamboja, dan juga yang tujuannya adalah sebagai perekrut, bertugas perekrut, dan juga untuk mengurus akomodasi dan paspor dan sebagainya. Semua kita tangkap. Namun hasil penyelidikan kami perlu jelaskan bahwa ini belum selesai. Kami akan terus kembangkan karena hasil pemeriksaan kami di sini ternyata mereka ada 2 pos, ada base camp ya, yang tadinya ada di Bekasi, kami juga dapatkan dari Cirebon, Bogor, dan juga ini ternyata ada 2 sindikat sebelumnya ini terpisah, dan kami hasil penyelidikan kami ini ada juga sindikat yang lain. Nah, ini kami akan terus lanjutkan dan mungkin kami akan kerjasama dengan Bareskrim Polri kembali apabila lokus deliktinya berada di luar Polda Metro Jaya. Demikian, Pak. Baik, Pak Hengki, kalaulah harga 1 ginjal saat ini kan disebutkan hingga 150 juta rupiah, tapi per orang mereka itu dapat berapa sih, Pak, atau terima berapa sih? Jadi sindikat ini menerima 200 juta, kemudian 135 juta itu diserahkan kepada pendonor, kemudian 65 jutanya ini untuk sindikat ini. Ya, ini digunakan untuk operasional, ya, ini kotor ya. Kemudian untuk membagi kepada tugasnya masing-masing seperti perekrut, ada yang dapat 5 juta, ada yang dapat 2 juta, ada yang dapat 3 juta, ada yang dapat 7 juta sesuai dengan pembagian mereka sendiri sebenarnya itu. Oke. Cara merekrut orang-orang ini itu lewat mana sih, Pak? Apakah media sosial, dari mulut ke mulut, atau bagaimana?
Jadi entry point-nya mereka melalui Facebook ya, ada 2 akun Facebook grup itu donor ginjal Indonesia dan donor ginjal luar negeri ya. Nah di sini mereka membaca itu kemudian inbox ataupun messenger mereka antar mereka dengan perekrut ini, kemudian dilanjutkan dengan WA. Nah mereka berkomunikasi akhirnya bisa merekrut ini pendonor-pendonor ini. Kemudian dilanjutkan dengan mulut ke mulut. Makanya kita lihat di sini yang tadinya pendonor akhirnya bisa menjadi perekrut juga untuk merekrut yang lain seperti itu, Mbak. Pak, bisa dijelaskan juga ketika mungkin ada satu orang yang sudah tertarik sampai pada akhirnya berangkat ke Kamboja dan dilakukan proses transplantasi, itu waktu berapa lama dan ketika menunggu itu apa yang mereka lakukan? Nah, jadi gini, mereka direkrut dari bukan hanya dari Jawa ya, kita juga ada dari Palembang, rekrutnya pun kita tangkap di Palembang waktu itu, ada di luar Jakarta, dari Jogja, Jawa Timur, ya kemudian dia direkrut, kemudian ditampung di base camp, kemudian diadakan pengurusan untuk paspor dan lain sebagainya, cek kesehatan awal, ya, kemudian apabila ini ada 2 kali tes kesehatan versi mereka ini ya, jadi Prodia, kemudian dibawa ke Kamboja, 7 hari mereka akan diobservasi sambil menunggu mereka akan dipertemukan dengan calon pendonor. Nah sudah bertemu, baru dioperasi kurang lebih 3 jam menurut mereka, kemudian mereka pemulihan baru dikembalikan ke Indonesia. Nah pada saat pemulihan ini mereka agar tidak dibekali obat-obatan dan pengobatan yang sempurna sebenarnya. Oleh karenanya pada saat kemarin korban yang sebenarnya kita akan jemput untuk dibawa kembali ke Indonesia, kemudian ternyata terburu-buru nih oleh mereka karena terdeteksi kita di sana untuk memulangkan sebenarnya awalnya. Mereka dilarikan ke Vietnam, kemudian Malaysia, kembali Indonesia, dan sampai di Indonesia kita bawa ke Polda Metro Jaya. Ini lukanya masih basah ya. Lukanya masih basah, oleh karenanya mendapatkan pendampingan dari Bidokes Polda Metro Jaya, baik medis maupun psikologis itu Mbak ya. Oke. Demikian Mbak. Ada berapa orang lagi Pak yang di sana berada di Kamboja yang mungkin sudah ditransplantasi prosesnya atau mungkin menunggu jadwal untuk dioperasi? Ini kan yang seharusnya kita cegah ya Pak ya, bagaimana? Kurang jelas tadi Mbak, suaranya tidak Baik, jelas Pak. kami terima. Ada berapa banyak korban lagi yang sampai saat ini masih ada di Kamboja dan harus kita selamatkan Pak? Kami sementara ini belum menerima informasi kembali dari tim kami apabila mereka apakah masih ada di sana korban-korban ini. Namun yang jelas pada saat itu ya, ini pada saat itu kami awal bisa mendeteksi ada 14 orang yang akan dioperasi transplantasi ginjal di Kamboja. Oleh karenanya kami kirimkan tim di sana didampingi oleh Divumiter Mabes Polri. Ya kita memang terhambat birokrasi yang sangat rumit yang ada di sana ya. Kita sudah bertemu dengan NCB Interpol sana, ketemu perwakilan kepolisian sana ya, dengan berbagai alasan pada saat ini masih pemilu, sibuk dan lain sebagainya. Akhirnya memang saat itu kami terendus dan mereka dilarikan melalui Vietnam itu, kemudian kembali ke Indonesia, Pak. Angka 122 korban ini Pak menurut catatan kepolisian dengan keberangkatan berapa kloter Pak? Atau satu kloter itu bisa berangkat berapa orang? Jadi mereka dari 2019 itu ada 122 ya. Kemudian mereka yang dari 2023 ini 31 orang terdiri beberapa kloter bisa sekali berangkat itu 20 sesuai dengan permintaan daripada Miss Huan ini. Miss Huan ini ya. Dan ini saya perlu jelaskan juga, ternyata ini memang cukup prihatin kita bahwa perekrut ini ternyata juga tidak bisa mengelak daripada sindikat ini karena memang dia diikat dengan hutang dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak lepas dan harus merekrut terus. Nah ini yang akan kami terus dalami, sindikasi daripada jual beli ginjal ilegal. Demikian Mbak. Baik, Pak, berarti ketika mereka masuk ke Kamboja dan masuk ke dalam rumah sakit, ini prosesnya itu dianggap legal atau ilegal oleh pemerintah Kamboja? Nah inilah yang kita menerima hambatan di sana Mbak ya. Kita kan 2 minggu di sana, kita sudah bekerja sama dengan KBRI untuk mengirimkan nota diplomatik ke berbagai kementerian. Ya kemudian kita ketemu dengan
kepala NCB Interpol sana, termasuk dengan perwakilan kepolisian, ya memang faktanya kita belum bisa bergerak untuk memulangkan daripada korban-korban ini. Ya, akhirnya seperti tadi kami sampaikan, akhirnya dilarikan melalui Vietnam kembali lagi ke Indonesia, termasuk tersangkanya. Tadinya kami ingin apabila bisa dengan mekanisme yang paling singkat, yang paling cepat, dengan diplomasi kita menggunakan polis to polis, karena ini memang warga negara Indonesia, kita bisa bawa ke Indonesia, dan ternyata itu juga tidak bisa kita lakukan. Baik. Ya, sehingga pada saat kembali ke Indonesia, kita baru bisa menangkap tersangka pada saat baru mendarat di Surabaya itu, Mbak, yang sekarang kita bisa ungkap. Baik, terakhir Pak, ada satu oknum polisi yang terlibat dalam hal ini. Apakah hanya satu saja atau jangan-jangan dia punya rekannya Pak, seperti apa? Ini yang kamu sekali lagi harus jelaskan ya, bahwa memang oknum Polri ini sekali lagi tidak mengenal sindikat gini, tidak mengenal. Cuman pada saat kita mulai melakukan penangkapan dan kita akan mengarah pada koordinator utama ini, termasuk koordinator yang ada di Indonesia, mereka panik. Nah, kemudian bagaimana caranya agar tidak tertangkap pihak kepolisian, bahkan kalau bisa kasusnya tidak dilanjutkan. Nah, dikenalkanlah ini sindikat ini melalui salah satu supir Grab kepada satu anggota Polri ini, oknum Polri ini, yang menyatakan bisa mengurus untuk tidak lanjut. Nah, ini fatalnya mereka ataupun oknum Polri ini menyuruh untuk menghancurkan HP. Nah, ini data-data bisa hilang semua. Nah, ini kesulitan kami nih. Berapa yang sudah pernah diberangkatkan, paspornya apa saja, dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian berpindah-pindah tempat, ya intinya untuk menghindari kejaran kepolisian. Artinya ini pasca penangkapan, jadi sebelumnya mereka tidak mengenal. Baik, terima oleh kasih. karenanya tetapi di sini ada klausul untuk merintangi baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penyidikan, ya dia ada ancaman hukumannya. Beda dengan oknum imigrasi, ini juga kita tangkap. Ini klausulnya di dalam undang-undang TPPO ini, ya, apabila penyelenggara negara menyalahgunakan kekuasaannya sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, itu diancam hukuman yang cukup berat dan ditambah sepertiga dari pada pasal utamanya itu. Nah, modusnya apa? Mereka mempercepat proses ini agar tidak diwawancara dan lain sebagainya. Kemudian menerima uang sejumlah range-nya antara 3.200.000 sampai 3.500.000 per kepala. Nah, kita akan cek kembali berapa yang sudah diberangkatkan, karena memang hasil pemeriksaan kami mereka sering melalui Bandara Ngurah Rai. Ini tidak akan kita dalami lagi. Demikian, Pak. Terima kasih atas waktunya Kombes Pol Hengki Haryadi. Terima kasih Pak. Kita nanti akan tunggu bagaimana perkembangan terbaru atas kasus ini ya. Itu yang mungkin sekarang saya tanyakan kepada Prof. Hikmahanto. Tadi kita dengar dari aparat kepolisian ada birokrasi yang sulit ya Pak ya untuk menyelamatkan para korban dari tindak TPPO ginjal ini. Mungkin saya tanya kepada Prof. Hik. Prof. Hik, sebenarnya TPPO ginjal untuk negara-negara ASEAN atau mungkin negara seperti Kamboja, regulasinya seperti apa? Kok seakan-akan mereka tidak membantu ini proses hukumnya Indonesia untuk memulangkan mereka? Bagaimana, Prof? Ya, begini. Pertama adalah kalau kita bicara tentang donor ginjal atau donor organ lainnya, itu sebenarnya diperbolehkan ya, sepanjang mereka itu memberikan konsen. Biasanya kalau misalnya ada orang yang ingin mendonorkan jantungnya mungkin, atau misalnya ginjalnya dan lain sebagainya. Nah, yang tidak boleh itu adalah mengeksploitasi, ya, menggunakan uang dan lain sebagainya. Biasanya kalau donor itu ada yang memberikan donor, lalu kemudian ada yang menerima. Yang menerima itu pasti banyak, dan itu antri mereka. Nah, biasanya kalau yang kaya, mereka tidak mau antri, sehingga dia melakukan komersialisasi. Nah, saya sendiri tidak tahu aturan yang berlaku di Kamboja. Namun demikian, bisa saja otoritas di Kamboja mengatakan bahwa orang ini sudah menyatakan diri bahwa dia secara sukarela mau mendonorkan organnya ke orang yang membutuhkan, ya. Nah, ini yang harus diyakinkan oleh otoritas dari Indonesia kepada otoritas di Kamboja bahwa ada unsur komersialisasinya. Dan ini yang sebenarnya oleh Bapak Presiden pada waktu pertemuan
kepala negara, kepala pemerintahan ASEAN yang lalu, beliau mengatakan bahwa kita ASEAN harus sama-sama memberantas yang namanya TPPO ini. Nah, TPPO ini kan secara umum bisa saja dieksploitasi itu jasanya, bisa saja dieksploitasi itu yang bersangkutan terus kemudian organnya. Ya memang mereka-mereka ini kadang dari Indonesia menyetujui ya secara sadar mengatakan saya mau. Tetapi menurut Undang-Undang TPPO pasal 2 di situ dikatakan menyetujui pun orang yang merekrut kalau misalnya ada unsur komersialnya itu bisa dikenakan para pelakunya ya, bukan para korbannya. Nah, ini yang tentu kita harus dekati dengan baik karena selama banyak, mohon maaf, orang miskin di Indonesia, maka selama mereka tergiur dengan iming-iming untuk pergi ke luar negeri, untuk mendonorkan, maka selama itu akan ada masalah seperti ini. Dan ini harus dihentikan dengan memberikan ya pekerjaan mungkin kepada masyarakat di Indonesia, memastikan tidak ada tindakan perekrutan secara komersial terhadap mereka yang ingin melakukan donor terhadap organ-organnya. Dan yang ketiga, otoritas mulai dari yang paling hulu gitu, misalnya saja dari keimigrasian sampai ke hilir gitu ya, itu harus dipastikan bahwa mereka tidak ada bermain. Dan tentu pelaku-pelakunya juga harus dilakukan. Baik. Nah, yang jadi masalah tuh biasanya kalau kita minta diekstradisi. Karena sekali lagi, kalau di Kamboja dianggap sebagai bukan tindakan kriminal, maka akan sulit bagi otoritas di Indonesia untuk meminta warga negara Indonesia untuk dibawa ke Indonesia dan kemudian diadili di Indonesia. Demikian. Ditahan dulu, Prof. Sesaat lagi nanti saya akan tanya kepada Dr. Nasir sebagai pakar kesehatan, pakar hukum kesehatan di sini. Sebenarnya ada tidak sih perbedaan cara memandang ini termasuk donor ginjal, tapi mungkin ada bayarannya? Atau memang ini eksploitasi, penjual beli ginjal? Sesaat lagi pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Malam.